Shalom semua. Yuk kita sama-sama masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Sesuai dengan tema yang ada di lembaran saudara. Firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang menjadi seorang hamba daripada Allah. Dan kalau saudara memperhatikan teks yang saya ambil adalah dari seorang wanita yang dengan penuh kerendahan hatinya menundukkan dirinya untuk menjadi seorang hamba. Tidak mudah kalau saudara perhatikan apa yang diinginkan oleh Allah dalam hidupnya, itulah hamil tanpa suami. Wow. Saudara bisa renungkan sejenak bagaimana keinginan Allah dalam kehidupan Maria adalah agar dia menundukkan dirinya, mengikhlaskan dirinya untuk hidup sebagai seorang hamba. Dan ternyata perkataan ilahi Allah yang keluar dari mulutnya, firman mencatat, aku ini adalah hamba daripada Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ini saudara satu kalimat yang sangat mulia, yang sangat menyenangkan hati Allah dalam kehidupan Maria, dan menjadi kerinduan kenapa firman ini ditulis buat saudara, kenapa firman ini ditulis buat saya, adalah supaya kita semua menyadari, mengikuti. Ternyata firman Tuhan katakan Maria telah belajar untuk menundukkan dirinya di bawah otoritas ilahi Allah. Dan itulah yang seharusnya terjadi dalam setiap kehidupan kita tanpa perkecualian. Oke, kita akan masuk di dalam pendahuluan. Kalau saudara perhatikan kata hamba itu berarti doulos. Dan kalau saudara artikan di dalam bahasa Indonesia itu artinya budak. Sadar atau tidak, semua kita seharusnya menempatkan diri sebagai hamba. Dan firman Tuhan memberitahu kepada saudara, hamba itu hidupnya sudah terbeli, sudah dibeli oleh majikannya. Jadi kalau seseorang beli orang, ya belinya beli orang, bukan beli barang, beli orang, maka orang ini terbeli dan apapun yang diperintahkan oleh tuannya harus ditaatinya. Dan firman Tuhan mengatakan kepada saudara, mengatakan kepada saya bahwa setiap kita harus menempatkan diri sebagai hamba. Saya bisa buktikan itu buat saudara. Kita lihat ayatnya, terdapat di dalam kitab 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama, firman Tuhan katakan di dalam kebenarannya, saya akan tolong bacakan buat saudara. Ayat 18 dan 19. Firman Tuhan katakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus. Saudara sudah dibeli.
Dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang fana, bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Sadar atau tidak, semua kita manusia pada umumnya, bukan hanya kita yang tinggal di tempat ini, bukan kita yang ada di tempat ini, tetapi semua manusia sudah dibeli dengan darah yang mahal. Saudara yang ada di sini adalah orang yang menanggapi. Ada di antara mereka yang tidak menanggapi. Tetapi secara utuh firman Allah katakan, darah itu sudah membeli kita. Otomatis saudara dan saya adalah hamba. Hello. Ya, sekalipun mungkin saudara punya pabrik sebagai majikan, saudara punya banyak buruh, statusnya di hadapan mata Allah sama. Amin. Tidak ada perbedaan. Itu sebabnya biarlah setiap kita menyadari tidak ada status majikan dan tidak ada status buruh. Sekarang sih kalau hamba itu lebih diperhalus ya, dengan kata kalau di gereja biasanya dipakai nama koster. Waduh, anggak dikit gitu ya. Kalau zaman dulu, zaman Belanda, babu. Betul ya? Tetapi di pemandangan mata ilahi Allah tidak ada perbedaan. Sebab firman, kalau kita menyadari bahwa kita bukanlah orang yang bisa membanggakan diri karena sesuatu, mungkin itu kekayaan, kedudukan, jabatan saudara. Tetapi firman Tuhan jelas mengatakan, semua kita tanpa perkecualian sudah dibeli oleh darah domba. Saudara yang kekasih dan yang mengasihi Tuhan, menjadi kehendak Tuhan agar saudara sebagai hamba, kalau saudara perhatikan di bagian yang kedua, seorang hamba tidak mempunyai hak untuk mengikuti keinginannya sendiri. Ya, kalau saudara perhatikan di sini sangat jelas, tidak punya hak karena udah dibeli, lunas dibayar. Seharusnya kita sebagai manusia yang menyadari status kondisi kita adalah hamba, seharusnya kita tidak mempunyai hak untuk mengatakan saya mau ini, saya mau ini, saya mau melakukan ini dan lain sebagainya. Belajar untuk seperti Maria. Aku adalah seorang hamba. Jadilah segala perkataan ilahi Allah dalam kehidupanku. Tidak gampang saudara. Ya, resiko yang sangat besar yang dia ambil. Kalau sampai ketahuan dia hamil tanpa suami, dia bisa dirajam dengan batu sampai mati, dan itu hukum yang berlaku pada saat itu. Tetapi Maria menundukkan dirinya di bawah otoritas ilahi Allah. Dan itu seharusnya yang terjadi dalam setiap kita. Kita harus belajar, Tuhan, kehendak-Mu yang jadi.
Belajar untuk bagaimana menyenangkan hati Tuhan dalam derap langkah hidup kita. Jangan kita carpe diem, saudara. Saya sendiri heran. Ada saya dipercaya oleh Tuhan untuk memegang komisi lansia. Dan saya pun sudah lansia. Yang saya heran, ada lansia-lansia yang masih suka ngambek. Ya ampun Tuhan. Sudah bukan waktunya, katakan amin para lansia. Sudah bukan waktunya. Kita sebagai para lansia yang sudah di atas 60 tahun. Tunduklah kepada otoritas ilahi Allah. Dan seharusnya anak cucu bisa melihat teladan daripada para lansia. Betul ya? Halo? Ndak wayahe wong tuwek-tuwek ngambek gitu saudara. Lo bener ini saudara ya. Firman Tuhan katakan ada satu ayat yang sangat menolong saudara dan saya. Kita akan coba bersama-sama perhatikan di dalam Yakobus pasal yang keempat. Kitab Yakobus pasal yang keempat. Saya senang dengan arahan firman Allah pada pagi hari ini, di mana mengajarkan kepada saudara apa yang harus saudara lakukan dalam menjalani kehidupan. Ayat 13 pasal Yakobus 4 ayat 13 saya baca, ayat 14 saudara yang membaca, ayat 15 bareng-bareng. Firman Tuhan katakan, jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Kok tahu? Saya di belakang ayat saya tekan. Kok tahu? Benar enggak? Ya, saya akan ke sana. 1 tahun saya akan berdagang di sana dan saya akan dapat keuntungan yang besar. Loh, kok tahu? Masuk ayat 14 silakan. Sama-sama. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Amin. Ini tuntunan firman Allah. Jadi saudara, setiap aktivitas, setiap kegiatan, setiap apapun yang akan saudara lakukan, jangan lupa kita punya majikan tuh di atas. Tanya. Saya selalu belajar dalam menentukan keputusan-keputusan, libatkan Tuhan di dalamnya. Pasti dia akan menuntun dengan sempurna. Karena dia majikan kita. Libatkan Tuhan dalam seluruh aktivitas saudara. Karena Tuhan pemilik hidup kita. Firman Tuhan katakan dengan sangat jelas, seorang hamba tidak punya hak untuk keinginan. Hidup kita udah dibeli kok. Yang membeli yang punya kuasa. Saudara, kita perlu belajar dari panutan yang Yesus lakukan. Yuk kita akan lihat di dalam kitab Filipi pasal 2. Luar biasa ayat ini saudara. Kiranya kebenaran ini akan menolong setiap pribadi kita di dalam Filipi pasal yang kedua. Apa yang firman memberitahu kepada saudara? Bahwa Yesus sudah memberikan panutan kepada saudara. Firman Tuhan katakan di dalam Filipi 2. Kembali kami akan baca bersama. Saya baca ayat yang ke-6. Ayat ke-7 saudara. Ayat ke-8 sama-sama. Yang walaupun dalam rupa Allah, dia memang Allah, tetapi tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Oke, ayat 7. Ayat berikutnya 7.
bersama-sama, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, perjuangan Kristus, saudara perlu tahu, mati di atas kayu salib adalah mati yang paling hina. Matinya penjahat, matinya orang buangan. Tetapi Yesus ambil itu karena dia tundukkan kehidupannya di bawah otoritas Bapaknya. Wow, luar biasa. Kalau saudara perhatikan mulai dari lahirnya aja ambil kondisi lahir di kandang. Saya yakin sejelek-jeleknya anak keturunan kita tidak pernah ya ada yang lahir di kandang. Paling-paling ya amben itu saudara yang paling sederhana, betul ya? Tetapi firman mencatat bahwa Kristus telah menundukkan dirinya sedemikian rupa, mengambil rupa sebagai seorang hamba dengan tujuan supaya saudara dan saya sebagai pengikutnya mengikuti teladannya. Amin. Bukan untuk sekedar ditulis, bukan sekedar cerita, tetapi biarlah setiap saudara dan saya menyadari, Ia Allah, Ia pemilik segala sesuatu, tetapi Dia telah menundukkan dirinya di bawah otoritas Bapaknya. Ia menempatkan diri sebagai anak karena dalam perencanaan untuk menebus dosa saudara dan saya. Dan yang terakhir, firman Tuhan memberitahu kepada saudara, menjadi kehendak Allah agar semua kita menempatkan diri dalam status kondisi sebagai hamba Allah. Nggak bisa loh saudara ngomong, ya itu aja yang namanya Pak Eko itu loh, yang namanya siapa itu, ya itu hamba Allah. Nek saya wes tak jadi jemaat biasa. Loh, teori dari mana? Saya harapkan pada pagi hari ini waktu saya membacakan ayat ini, semua saudara tanpa perkecualian menyadari bahwa status kondisi kita semua sama, hamba daripada Allah. Mau ayat yang nulis kok, saudara mau mengingkari dari mana? Kalau saya ngomong ya bisa keliru saudara. Saya buktikan ya, yuk kita baca. Di dalam kebenarannya 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua. Kita akan melihat bersama-sama kebenarannya. Saya akan kali ini tolong bacakan buat saudara. Hiduplah ayat 16 dari 1 Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Kalimat yang saya ingin tekankan buat saudara, tetapi hiduplah sebagai, hiduplah sebagai, firman Allah ini ngomong sama siapa saudara? Saudara sadar kalau ngomong kepada kita masing-masing sama? Halo? Siapa yang menyadari saudara adalah hamba Allah? Loh, cuma bagian depan. Semua kita sama. Amin. Kita adalah hamba-hamba. Bukan hamba syukur kate, hamba saudara. Saya waktu awal dikasih tema hidup sebagai seorang hamba, saya bilang, hamba Allah semesta langit dan bumi. Itu baru mau. Amin. Saudara perhatikan. Saya kasih penjabaran 3 kebenaran di situ, saya kutip dari beberapa ayat. Kita melihat lebih dahulu di dalam Kejadian 1
ayat 27. Kejadian yang pertama ayat 27, firman Tuhan katakan di dalam kebenarannya 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara coba renungkan sejenak ayat ini. Ternyata saudara, Allah pada waktu menciptakan segalanya, Allah cukup berfirman, jadilah, jadi. Karena Allah pencipta. Tetapi waktu menjadikan manusia ada sesuatu yang spesial, sesuatu yang khusus. Firman Tuhan katakan ayat sebelumnya dikatakan ada terjadi perundingan ilahi Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Yuk kita jadikan manusia. Dan manusia itu kita jadikan dalam keserupaan gambar Allah. Wow. Bayangkan saudara, Allah menjadikan saudara itu dengan figur gambar Allah sendiri. Sekarang yang menjadi pertanyaan, bisa ndak orang melihat Allah melewati figur gambar pribadi kita? Lanek nesuan, ngambekan, ngamuan. Kira-kira bisa ndak figur gambar Allah itu terpancang dalam kita? Ini firman loh saudara. Tidak main-main loh Allah itu waktu menjadikan saudara. Rondeng dulu Allah ilahi. Dan kalau saudara lihat khususnya pasal 2 ayat 7. Wah, saya itu kalau melihat ayat ini rasanya Tuhan luar biasa. Allah turun tangan menjadikan manusia. Enggak, sebetulnya dia bisa yang ngomong jadilah Adam, mencotot Adam, bisa, sangat memungkinkan. Tetapi Allah tidak mau melakukan itu, sebab saudara dan saya istimewa. Halo, sebab saudara dan saya dahsyat di hadapannya, sangat berharga. Itu sebabnya saudara hargakan hidup saudara dengan sopan santun lah. Saya sendiri heran kadang-kadang ada orang ketemu sama orang metotoai. Ya ampun, malah tak sopo saudara. Selamat sore Pak. Loh, saya kenal tak sopo kabeh saudara. Karena saya ingin figur gambar Allah itu terpancang dalam hidup saya. Sopo yo aku gak kenal wonge kok nyopo aku. Nah, beda ya. Metotoai. Lu lewat di depannya itu lu dipetotoi. Saya bilang, oh Pak, selamat pagi. Pak, permisi ya, saya jalan. Mari kita belajar dalam segala keterbatasan, kelemahan, kekurangan kita. Belajar kalau kelihatan orang tuh sedikit banyaknya. Selamat pagi. Halo? Halo, setuju? Ya, lakukan. Supaya sedikit banyaknya Kristus nyata gitu loh, ya. Masa ada Kristus tuh kalau kelewatan orang petotok ini? Enggak ada. Belajar, Rama. Dan saya juga tekankan kepada para, ini bukan saudara loh yang saya ngomong, para pelayan Tuhan. Nek dikei wong sego kotaan, dikei pecel, mbok ngomong matur nuwun lho. Wis ngomong ndak teman. Lalu mereka dulu saya kasih beras 5 kilo loh. Ndak pernah ada satupun yang ngomong, "Tante terima kasih." Enggak. Saya bilang biasa. Loh, bukan karena saya ya. Karena saya bilang itu harus menjadi bahasa kita. Ngerti ya maksudnya? Harus mewarnai hidup kita sebagai umat Kristiani. Supaya kita belajar untuk berterima kasih untuk apapun yang mungkin kita ditolong orang ngangkat kursi lah, ditolong inilah. Hidup Kristen ya harus nyata. Karena apa saudara, saya tangkap itu firman Allah untuk menjadi bagian hidup saya. Firman Tuhan katakan ketika Allah menjadikan manusia di dalam ayat 7 pasal 2 dari Kejadian, Ia menghembuskan yang ilahi dalam hidup setiap kita.
Jadi saudara sadar atau tidak, setiap yang ilahi itu ada di dalam hidup kita. Saelek-eleke menungso, tetap yang ilahi itu ada. Katakan amin. Yang ilahi itu ada di dalam setiap kita, sama, tanpa terkecuali. Tergantung bagaimana kita mengembangkan karakter ilahi itu. Betul ya? Yuk kita masuk. Ternyata saudara dan saya dijadikan oleh Allah sebagai hamba dari penguasa satu-satunya. Yang Allah kalau berfirman dia memberikan napas hidup kepada manusia. Kalau ngambil gimana? Kangelan? No. Pulang. Kembalikan napas itu kepadaku. Amblas saudara. Mau dipertahankan? Tidak bisa. Saya ingat ya satu ibu yang saya tolong dekati. Anaknya umur 25 meninggal karena kecelakaan. Saya bilang, ibu, secara manusia, secara logika tidak bisa kita terima. Memang sangat tidak bisa kita. Tetapi jangan lupa, Allah punya kebijakan tersendiri. Allah punya kuasa memberikan napas hidup dalam setiap kita. Dia juga punya kuasa untuk mengambilnya. Dan itu yang firman Tuhan katakan buat setiap kita. Saudara, kita teguhkan melewati kebenaran supaya saudara meyakini bahwa Allah itu penguasa satu-satunya di dalam kitab 1 Timotius 6 ayat 15. 1 Timotius pasal yang ke-6. Kita akan baca sama-sama 1 Timotius pasal yang ke-6. Apa yang firman Allah katakan? Ayat 15 kita sama-sama baca dari 1 Timotius pasal yang ke-6. Firman Tuhan katakan 2-3, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Lah yo kok gak gelem nek saudara dikatakan hamba Tuhan. Ya rugi banget toh. Firman Tuhan katakan saudara akan mendapat kepercayaan oleh Allah untuk menempatkan diri sebagai seorang hamba. Dan ternyata dikatakan hamba penguasa satu-satunya, raja di atas segala raja. Saudara, menurut saya justru kita patut berterima kasih sebab kita dilayakkan menjadi hamba daripada Allah. Saudara, saya menangkap kepercayaan ini dan tidak pernah mau merendahkan. Maksudnya gitu. Saudara perlu tahu, hamba Allah itu dapat prioritas kalau mau masukkan anak ke sekolah, dapat potongan. Caranya gimana? Pak, saya ini hamba Allah. Kok mau jual kata hamba Allah? Seumur hidup saya, sampai usia 75 tahun saya belum pernah merendahkan kata hamba daripada Allah. Karena saya tangkap itu sesuatu kelayaan yang luar biasa. Amin. Saya tidak pernah minta belas kasihan, entah itu untuk beli tiket, untuk apalah atau untuk apalah. Pak, saya ini hamba Allah, kasih potongan ya. Loh ailah. Kalau saya enggak mau. Saya merasa seorang hamba Allah itu adalah seorang hamba dari raja di atas segala raja. Saya khususnya pada kira-kira 2 bulan yang lalu dalam perenungan doa pagi, saya mendapat satu ayat yang sangat meneguhkan saya. Seorang hamba Allah, seorang yang berani berdedikasi memberikan hidupnya sepenuhnya kepada Allah. Firman Tuhan catat bahwa milik warisan pusakanya adalah Allah sendiri.
Wah, tak tangkep saudara. Belum pernah saya minta belas kasihan uang kepada seseorang. Saya selalu belajar, Tuhan, aku adalah hamba-Mu. Aku datang meminta dana. Engkau tahu kebutuhan. Saudara perlu tahu loh. Fondasi, pembetulan fondasi itu hampir menelan biaya 1 M. Datangnya dari mana? Raja di atas segala raja yang menyediakannya. Saya tidak merendahkan orang yang berusaha untuk cari dana, berusaha untuk memberi dan lain. Sangat saya hormati. Tetapi jangan lupa semuanya berasal dari Allah. Dan kita belajar untuk tetap berharap. Tadi pagi ada seorang yang tanya kepada saya. Boleh saya tanya, bagaimana dengan fondasi itu kelanjutannya? Apa udah selesai? Belum? Saya bilang belum. Kita masuk di dalam tahap, orang-orang bilang tahap 2, kalau saya bilang tahap ketiga. Tahap yang pertama itu fondasi yang di luar menelan biaya 385 juta, realisasinya saya tidak mengikuti. Kemudian di dalam ditafsirkan waktu itu di budget 320 juta. Ternyata kemudian saudara konsultan mengatakan ternyata lantai yang kedua juga akan direnovasi karena takut tidak ada kekuatan yang cukup untuk menyanggah lantai 3. Masih nol, belum, masih dalam perhitungan. Bu, boleh saya tanya, kapan itu perhitungan keluar? Saya bilang kira-kira mungkin 1 minggu lagi. Masih harus keluar dana lagi. Tetapi saudara punya Tuhan Allah semesta alam. Kami belajar untuk menerapkan setiap kata-kata kebenaran. Saya katakan kepada Tuhan, saya belajar mempersembahkan seluruh kehidupan saya kepada-Mu Tuhan. Dan saya percaya bahwa warisan yang Tuhan karuniakan itu adalah warisan yang Allah punya. Dan saya begitu berterima kasih kepada Tuhan karena firman. Saudara, Tuhan memberikan jaminan kepada saudara waktu belajar berani memberikan seluruh hidup saudara kepada Tuhan. Wow, gak tanggung-tanggung Tuhan tuh kalau mau menanggung. Gak tanggung-tanggung kalau Tuhan tuh mau menjamin. Karena Dia raja di atas segala raja. Baiklah, sekarang dengan kriteria yang terdapat di dalam bagian pertama, kedua, dan ketiga, yang menjadi pertanyaan saya terakhir dengan sebagai penutup. Sudahkah kriteria seorang hamba Allah mewarnai hidup saudara? Sudahkah saudara ikhlas dengan segala sesuatu yang saudara ada? Saudara ikhlas memberikan hidup itu kepada Tuhan. Kembalikan kepada Dia. Dan itu yang dikehendaki oleh Allah dalam langkah kehidupan saudara. Kami belajar untuk tunduk kepala, menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan.